وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Walabithu fi kafihim, mereka tinggal di gua mereka salasami'atin sinina 300 tahun, wazdadu tis'a, ditambah 9 tahun lagi. Ayat ini ada beberapa pelajaran ayah bunda. Yang pertama tentang hidup dan mati, tinggal dan meninggal. 300 tahun mereka lebih ada di gua dan mereka tinggal sampai meninggal. Dan ini yang pelajaran buat kita semua ayah bunda. Hidup dan mati itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita adalah taat sama Allah. Jadi pilihannya nanti di ayat 29 bakal ketemu sama ayah bunda. Siapa yang mau beriman silahkan ketemu. Siapa yang mau kafir silahkan. Jadi Allah segitu banyak rahmatnya mempersilahkan kita. Dan kita ini tinggal di bumi ini sampai meninggal. Nah pilihannya taat atau kita kafir sama Allah Subhanahu wa taala. Tidur kalau taat aja itu jauh lebih baik daripada hidup tapi kufur sama Allah, nggak mau taat. Dan ayah bunda udah ngejalanin hidup di dunia ini udah berapa tahun? Banyak, Mas Bob. Masing-masing kita punya bilangan tahun. Berapa bulan? Makin banyak lagi itu jumlah. Berapa pekan? Makin panjang lagi. Berapa hari? Oh iya, makin banyak lagi itu hari. Kebayang nggak tuh ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau hari itu dipanjangin sama Allah Subhanahu wa taala. Harinya dipanjangin jadi berasa sepekan. Jadi harinya hari yang melelahkan. Bagaimana kalau harinya dipanjangin sama Allah? Satu harinya 50.000 tahun. Jadi bisakah harinya dipanjangin sama Allah Subhanahu wa taala? Udah disebut sama Allah dalam surat Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Naik bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh malaikat termasuk juga Ar-Ruh, Jibril alaihissalam, mereka ngelapor para malaikat kalau ngelapor sama Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari fi yaumin kana miqdaruhu, ukurannya khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi satu hari ini dipanjangin sama Allah 50.000 tahun. Apakah bisa hari itu dipanjangin? Jawabannya bisa, ayah bunda. Nanti itu kita akan ngerasa dia, ayah bunda, udah lama ribuan tahun kita ada di kubur, dibangkitin sama Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakannya, qul ya wailana man ba'atsana min marqadina. Siapa nih yang bangunin kami dari tidur? Tidur itu paling panjang sepertiga hari. 24 jam dalam sehari, tidur kita nih 8 jam maksimal. Dan udah ribuan tahun kita ada di kubur, begitu dibangunin kita bilang, siapakah yang bangunkan kami dari tidur? Jadi rupanya itu harinya itu dipanjangin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayah bunda, boleh jadi nanti di surga atau di neraka cuma satu hari, tapi hari yang nggak pernah berakhir. Hari yang itu aja. Itu yang disebut khalidina fiha abada. Di surga mereka kekal selama-lamanya. Segitu aja. Mereka nggak pernah ngelihat malam. Matahari itu dalam surah Al-Insan
la tara fiha syamsan wala zamharira. Mereka nggak pernah ngelihat matahari yang terik banget, nggak ada. Dan juga nggak pernah ngerasa kedinginan banget, nggak ada. Pokoknya segitu aja. Kira-kira matahari kayak matahari pagi. Sebelum jam setengah 8, jam 7, nah itu matahari yang enak. Jadi hari yang panjang. Nah ini, walabithu fi kahfihim salah sami'atin sinina wazdadu tis'a. Pelajaran pertama dari ayat ini, ayat bunda sekalian rahmati Allah, mereka Ashabul Kahfi tinggal di gua mereka sampai meninggal. Sama, kita juga tinggal di masing-masing bumi kita sampai meninggal. Maka pilihannya adalah taat atau kufur. Kita bertakwa atau maksiat sama. Tidur dalam kondisi taat jauh lebih baik daripada hidup beraktivitas dalam kekufuran. Apalagi kalau beraktivitasnya maksiat sama Allah. Nauzubillah. Nah ini jagain hari-hari kita ya, ayah bunda yang tersisa. Jagain jangan sampai ada kemaksiatan. Terus berwasiat buat diri pribadi dan kepada ayah bunda semuanya. Jadi jagain. Dan lebih baik itu taat sama Allah. Jauh lebih baik. Lebih lurus. Lebih beruntung. Lebih rosyada. Lurus jalan hidup. Itu pelajaran pertama, ayah bunda. Dan ayat ini juga menjawab tentang berapa lama mereka berada di guanya. Karena versinya pendeta-pendeta Yahudi yang ada di Madinah, versinya 300 tahun. Dan Al-Quran menjawabnya dengan presisi. Jawabannya adalah 309 tahun. Dan 309 tahun itu, bunda sekalian rahmati Allah, begitu dijawab oleh Rasulullah, dan itu diketawain sama orang-orang kafir Quraisy yang mendapatkan fakta dari pendeta-pendeta Yahudi di Madinah. Salah. Bukan 309 tahun, 300 tahun. Dan jawaban ini meskipun diketawain sama orang, tapi secara saintifik akhirnya terbukti. Jadi waktu itu dilecehkan. Sama seperti berisik nih, ngobrol soal sirekap. Nah, sekarang nih, masing-masing ngerasa benar. Nah, dan saling menghina masing-masing kubu. Nah, tapi meskipun dilecehkan, Rasulullah meskipun diketawain, Rasul mengatakan 309 tahun, dan orang-orang kafir Quraisy berdasarkan data-data pendeta Yahudi Madinah mengatakan 300 tahun, ada selisih 9 tahun. Secara saintifik, secara ilmu pengetahuan, baru terbukti bahwa hitungannya Al-Quran jauh lebih keren. Kenapa? Karena dengan dua sistem perhitungan berbeda. 300 tahun itu kalau menghitungnya secara Masehi. Tapi dijawab sama Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisannya Rasulullah 309 tahun berdasarkan Hijriah. Jadi rupanya ini penanggalan yang nanti akan membuat kenapa Islam ketika Rasulullah sudah wafat, Umar bin Khattab menetapkan bahwa kita menetapkan tahun baru Islam itu tidak berdasarkan Masehi. Tapi berdasarkan apa? Ini ayat ini. Berdasarkan hitungan Hijriah. Bedanya Pospo, kalau Masehi itu hitungannya lewat solar system, matahari. Jadi peredaran matahari. Kalau Hijriah menggunakan lunar system, Komariah, berdasarkan rotasinya bulan. Dan dua-duanya dalam ilmu pengetahuan sama-sama diakui. Lunar system ini nggak cuma Islam, Cina juga pakai lunar system. Jadi kalau tahun baru Cina selalu pakai lunar system. Dan bagaimana cara menghitungnya? Nah, nanti belajar astronomi sedikit. Ayah bunda tuh bakal tahu bahwa dalam hitungan Masehi setahun itu 1 tahun setara dengan 365 hari. Ya, ayah bunda waktu sekolah
dasar sampai sekolah menengah udah pernah belajar pasti. Sementara kalau Hijriyah, lunar system, berdasarkan bulan, dalam sebulan itu 29 sampai 30 hari. Dan dalam setahun itu 354 hari. Berapa? 354 hari. Jadi antara Masehi dengan Hijriah 365 dikurang 354 ada selisih 11 hari. Dalam setahunnya ada selisih 11 hari. Maka jangan heran ayah bunda kalau hari ini, tahun ini, 1 Syawalnya adalah 10 April, nanti insya Allah 1446 maju 11 hari. Jadi di ujung Maret. Itu. Jadi akan terus bergerak. Dan begitu selisih 11 hari, dikali 300 tahun, ayah bunda, maka akan ada tambahan 9 tahun. Jadi akan ada tambahan 9 tahun. Jadi maha benar Allah dengan segala firman. Jadi Allah ngasih tahu nih, ada sistem hitungan hari dan tahun yang berbeda. Kalau selama itu orang-orang Masehi, orang-orang Romawi menghitungnya berdasarkan matahari. Nah, ini dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Hitungannya berdasarkan bulan. Dan ayah bunda, kenapa urusan menghitung astronomi ini penting? Karena juga berkaitan dengan akidah. Orang-orang Romawi, orang-orang dulu tuh, mereka memberi nama hari aja, mereka menggunakan istilah-istilah syirik. Seperti Sunday, Monday, Tuesday, kemudian Wednesday, Thursday, Friday, sampai seterusnya. Saturday. Itu semua ya bunda, mereka menggunakan berhala-berhala mereka. Sunday, hari penyembahan matahari. Monday, hari penyembahan bulan. Terus tuh disebut sama mereka tuh, sesembahan-sesembahan mereka. Tapi Islam, begitu datang Islam, dirubah. Dirubah apa? Hari menjadi hitungan bilangan. Ahad, 1. Isneni, hari Senin, 2. Salasah, nah Salasah jadi Selasa, 3. Kemudian Al-Arbi'a jadi Rabu, 4. Dan kemudian Khamis, hari kelima, hari Kamis. Kemudian tuh Bunda Lina udah ketawa-tawa sudah bisa nyebut angka tuh ya. Kemudian Al-Jum'ah, yang keenam tuh hari Jumat, hari berkumpul. Jumat tuh hari masjid jami, tempat berkumpul, hari berkumpul. Dan Sabtu, jadi 7 atau hari istirahat. Jadi Masya Allah. Jadi urusan ilmu falak astronomi aja sama Islam diluruskan. Jangan sampai menyebut berhala-berhala. Sunday, Monday, segala macam. Nah karena itu, bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya pendek, tapi ngasih pelajaran sama kita bahwa hidup tuh urusan tinggal dan sampai meninggal. Dan kedua, ini dikasih tahu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat lisannya Rasulullah, Allah mengilhami. Ada hitungan untuk menghitung hari, pekan, bulan, tahun, dekade, abad. Nah, dikasih tahu sistem yang baru. Selain sistem yang selama ini diketahui oleh kita semuanya. Ada solar system, namanya Masehi, berdasarkan matahari. Ada lunar system, berdasarkan bulan. Dan itu yang kita sebut dengan Qamariyah atau Hijriyah. Nah itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahsyat, keren jawabannya. Meskipun waktu fakta ini dikasih tahu sama Rasulullah, Rasulullah dicemooh, dilecehkan. Jawabannya salah, bukan 309 tahun, tapi 300 tahun. Nggak apa-apa, ini sama seperti hitungan versi Sirekap sama versi C, satu hasil. Nah, gitu.
Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik buat kita semua. Juga buat bangsa Indonesia, juga buat kaum muslimin muslimat, umat Muhammad SAW dimanapun berada. Jazakumullah ayah bunda. Silahkan menikmati ayat yang pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.